Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal khutbah kali ini kecuali kata syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Bukankah setiap detak jantung kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan bukan hanya sekadar detak jantung dengan kecepatan tertentu. Karena apabila terlalu cepat atau di bawah kecepatan normal, hadirin tidak bisa duduk tegap pada detik ini. Dan seluruh harta hadirin tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan semua plan pada hari ini buyar. Hanya karena Allah rubah kecepatan detak jantung kita pada hari ini. Tapi siapa di antara kita yang bersyukur? Siapa di antara kita yang terus berusaha sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah. Dan selalu puji dan puja Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap derap langkah kita. Sebagaimana salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah berfirman yang artinya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kerjakanlah perintah-perintah Allah di atas ilmu dan karena berharap Ta'ala. Dan jauhilah larangan-larangan Allah di atas ilmu dan karena takut akan azab Allah dan membuat Allah murka. Dan itulah arti takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Bertakwalah kepada Allah sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan benar, berbicara dengan penuh integritas. Apa yang akan terjadi hadirin sekalian? Yuslih lakum a'malakum. Jika kita berusaha bertakwa dan kita berusaha berkomunikasi dengan benar dan jujur, maka Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Allah perbaiki kerjaan-kerjaan kita. Dan Allah akan ampuni segala kesalahan kita. Oleh karena itu marilah bertakwa kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan kemenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ketakwaan kita. Dan ingatlah bahwa setiap kita yang berada di masjid ini akan wafat dan akan mati. Tinggal menunggu waktu saja. Dan pastikan kita wafat dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, suatu ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Urwah pernah menyampaikan pengalamannya bersama Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, dafa'a ilayya Rasulullah SAW dinaran li ashtariya lahu syatan. Rasulullah pernah memberikan aku 1 dinar emas, li ashtariya lahu syatan,
untuk aku belikan 1 ekor kambing. Nabi SAW memberikan 1 dinar kepada Urwah dengan amanat, tolong belikan 1 ekor kambing. Lalu berangkatlah Urwah dengan uang yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan misi membeli 1 ekor kambing dengan 1 dinar tersebut. Misinya clear, misinya jelas. Tolong bawa pulang 1 ekor kambing. Lalu apa yang dilakukan oleh Urwah, hadirin sekalian? Mari kita simak apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, "Fashtaraitu lahu syatain." Urwah bukannya membeli 1 ekor kambing, tapi dengan 1 dinar itu beliau membeli 2 ekor kambing. Urwah jago dalam bertransaksi. Urwah jago dalam bernegosiasi. Urwah jago dalam tawar-menawar. Beliau tahu peta. Beliau tahu harga. Dan beliau bisa bicara. Dan beliau tahu psikologi orang. Tapi beliau tidak manfaatkan dengan kezaliman. Beliau gunakan untuk bagaimana memaksimalkan tugas yang diemban dari Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya puas untuk memberikan 1 ekor kambing bagi baginda Rasulullah SAW. Beliau berpikir bagaimana memberikan lebih. Bukan hanya sekedar target yang diberikan. Tapi kalau bisa lebih, kenapa tidak? Dan beliau punya skill itu. Maka bukannya membeli 1 ekor kambing, beliau beli 2 ekor kambing. Negosiasi berhasil. Dan bahkan bukan berhasil, lebih dari target yang diinginkan. Hadirin Allah muliakan. Lalu berhenti sampai di sana? Tidak. Urwah menjelaskan, "Fabi'tu ihdahuma bidinar." Lalu ketika saya mendapatkan 2 ekor kambing, maka Urwah menjual salah satu dari 2 kambing tersebut. Karena instruksinya 1 ekor kambing. Bisa jadi memang Nabi SAW hanya butuh 1 ekor. Kalau 2 ekor jadi masalah. Maka beliau jual. Dan beliau jual dengan seharga 1 dinar. Artinya, beliau berhasil mendapatkan 1 ekor kambing dengan setengah dinar. Sehingga 1 dinar itu bisa beliau beli 2 kambing. Tapi itu perintahnya 1. Dan mungkin ada makna yang kita nggak tahu sebagai seorang wakil. Maka beliau menjual salah satu kambing tersebut dengan harga 1 dinar. Dan terjual. Beliau beli dengan setengah dinar. Beliau beli 2. Lalu beliau jual salah satunya dengan 1 dinar. Lalu kata Urwah, maka saya pulang menghadap Rasulullah SAW. Lalu saya kembalikan 1 dinar beliau dalam tanda kutip, dan saya berikan 1 ekor kambing sesuai dengan pesanan beliau. Beliau berikan Urwah 1 dinar, dan Urwah memberikan kepada beliau 1 dinar dan 1 ekor kambing. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu beliau cerita behind the scene, di balik layar dari 1 kambing dan 1 dinar itu. Fadzakara kana min amrihi. Beliau ceritakan bagaimana beliau bernegosiasi, bagaimana beliau tawar-menawar, bagaimana beliau mendapatkan harga 1 kambing setengah dinar, lalu beliau beli 2, lalu salah satunya beliau jual dengan 1 dinar, lalu sekarang saya punya 1 dinar dan 1 ekor kambing buat Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW mendoakan Urwah, "Barakallahu laka fi safqati yaminik." Semoga Allah memberkahi seluruh transaksi-transaksi yang kau lakukan, wahai Urwah. Dan apa yang terjadi? Setiap Urwah bertransaksi semenjak itu selalu penuh dengan keberkahan. Bahkan dalam riwayat, "Fakana min aktsari ahli Kufati malan." Ketika beliau pindah ke Kufah, beliau menjadi salah satu ahli Kufah yang paling kaya dan paling berkecupan dengan harta. Hadirin Allah muliakan. Itulah mentalitas seorang muslim yang bertakwa. Mentalitas yang berusaha menunaikan amanat sebaik-baiknya.
mentalitas yang berusaha menunaikan amanah sebaik-baiknya, dan bukan hanya mencapai target. Ini bukan sebatas lagi achievement target, tapi bagaimana melampaui target, sebagaimana dilakukan oleh Urwah. Dan pencapaian itu diimbangi, bahkan bukan hanya diimbangi, dibangun di atas amanah. Urwah dengan mudah mengantongi 1 dinarnya, dan Nabi SAW akan menerima. Dan kalau kita tidak pakai iman, kita akan berpikir siapa yang tahu. Dan ini kan additional effort saya. Perintahnya hanya membeli satu kambing dengan 1 dinar, dan saya sudah lakukan itu. Di hadapan saya ada 1 kambing. Tapi inilah seorang mukmin, hadirin sekalian. Ini membedakan mana iman, mana casing, mana iman, mana penampilan semata. Iman tidak butuh sorot kamera, iman tidak butuh CCTV, iman tidak butuh penglihatan manusia. Nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Allah Maha melihat, dan Allah ingin kita melakukan yang terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah zat yang maha baik dan tidak akan terima kecuali yang baik-baik saja. Dan Allah bukan hanya ingin kita melakukan kebaikan, tapi melakukan yang terbaik. Makanya kita diperintahkan untuk ihsan, lakukan yang terbaik. Dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan yang terbaik. Urwah memberikan pelajaran kepada kita bahwa iman, jika benar-benar dipupuk, itu bisa membuat seorang mukmin menjadi berhasil bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Dan itu terbukti. Beliau menjadi salah satu ahli Kufah tersukses pada saat itu. Dan dari sini kita pelajari jamaah sekalian, bahwa menunaikan amanah dan meraih target yang dibebankan kepada kita, bahkan melampaui target, adalah salah satu kunci keberkahan hidup. Jika kita niatkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena si A, si B, dan si C. Beliau mendapatkan keberkahan. Dan menjadi pelajaran bagi kita, setiap yang melakukan hal ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang terjadi. Dan tidak ada yang meragukan konsep ini. Kalau kita lakukan yang terbaik, bahkan bukan hanya mencapai target, tapi melebihi target, maka hidup kita akan berkah. Hidup kita akan berkah. Dan kita akan berhasil di dunia dan di akhirat. Dan itu yang dilakukan oleh Urwah. Beliau menggabungkan antara iman yang melahirkan amanat. Kata Nabi SAW, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanat. Khianat bagi orang yang tidak punya performa yang baik, bukan karena ada alasan syar'i, tapi karena malas, karena lalai. Apalagi kalau dimulai dari niat buruk untuk mempermainkan sistem untuk kepentingan pribadi kita. Tapi nggak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat. Dan sebaliknya, iman akan melahirkan amanat. Dan amanat akan melahirkan pencapaian target, bahkan lebih dari itu. Dan apabila itu terjadi, maka hidup seorang hamba akan penuh dengan keberkahan demi keberkahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan itulah yang diajarkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meminta kita untuk totalitas dalam beramal, baik dalam amalan-amalan duniawi, terlebih lagi amalan-amalan ukhrawi, di semua sendi kehidupan,
Seorang muslim dituntut untuk totalitas dalam beramal. Allah berfirman tentang ibadah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya memerintahkan untuk berangkat haji, tapi Allah menggunakan kata kerja wa atimmu, dan sempurnakanlah haji, kerjakan dengan sempurna. Kalau Anda ingin naik haji, kalau Anda ingin umrah, kerjakan dengan sempurna. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebagai cerminan, bukan hanya dalam masalah satu atau dua perkara. Oleh karena itu para sahabat mengerti benar tentang hal tersebut. Bahwa ini tidak bisa dipahami secara parsial. Kita harus totalitas, baik dalam ibadah maupun dalam urusan-urusan aktivitas duniawi kita. Oleh karena itu kita tahu bersama bagaimana perubahan yang sangat signifikan tentang orang-orang Arab sebelum mendapatkan sentuhan iman dan setelah mendapatkan keimanan yang kokoh. Orang bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka tidak dianggap oleh kekuatan-kekuatan besar dunia pada saat itu. Mereka jauh di bawah Romawi dan Persia. Tapi setelah dididik oleh Rasulullah SAW, setelah mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mereka hanya dikenal sebagai orang-orang yang jago sholat? Tidak. Apakah hanya dikenal sebagai orang-orang yang jago puasa? Tidak juga. Mereka menjadi kekuatan besar. Dan di perang Tabuk, orang-orang Romawi mundur ketika berhadapan dengan mereka. Dan itulah sejarah kita selama ini. Bahwa agama kita bukan hanya membuat kita semangat ibadah, semangat sholat, semangat berzikir, semangat berpuasa, semangat membaca Al-Quran, tapi juga membuat kita punya etos kerja yang baik, punya work ethic yang unggul. Kenapa demikian? Dan inilah kelebihan orang-orang beriman. Ketika ketika pihak lain berpikir tentang duniawi, orang-orang beriman melakukan hal itu untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi hadirin sekalian, pernah menyampaikan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuqina. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu, dia itqan, dia lakukan hal tersebut dengan maksimal, dengan totalitas, dengan memberikan seluruh kemampuannya, dengan best effortnya. Orang-orang beriman tidak mengerjakan sesuatu itu dengan 50%, dengan 60%, dengan 70%. Mereka berikan seluruh kemampuan mereka karena mereka ingat bahwa Allah mereka, Tuhan dan Rabb mereka mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian. Dan nabinya SAW bersabda, Allah mencintai seseorang yang mengerjakan amalan, dia totalitas dalam amalan tersebut. Makanya salah satu ulama, Ahmad bin Husain, pernah menyampaikan bahwa di antara aib yang paling parah dalam kehidupan dunia adalah ketika seseorang tidak bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada dia. Itu aib dalam agama kita. Artinya, apabila kemampuan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 70%, lalu kita hanya kerjakan 69,9%, maka itu aib kata para ulama. Kalau kemampuan kita adalah 90%, lalu kita hanya mengerjakan 89,9%, maka itu aib kata para ulama. Kalau kemampuan kita 95%, tapi kita hanya memberikan 94,9%, maka itu aib kata para ulama. Kenapa demikian? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian. Kalau kalian dikasih 70%, 70%. Kalau kalian diberikan 80%, 80%. Kalau kalian diberikan 90%, 90%. Kalau kalian diberikan 95%, kasih 95%. Dan sebaliknya, kalau kita hanya dikasih 40%, 40%. Walaupun kita nggak dapat target, nggak ada masalah. Tapi kita sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Jangan sampai kita lalai. Kita hanya mampu 30%, kasih 30%. Allah nggak tuntut kita 31%, 32%, 33%.
Inilah indahnya agama kita. Kita dituntut sesuai dengan ketakwaan kita, kemampuan kita untuk bertakwa. Kita diukur dengan penggaris kita masing-masing. Dan kita akan dihisap oleh Allah dengan penggaris kita masing-masing. Oleh karena itu, pencapaian orang lain bukan parameter keberhasilan. Karena bisa jadi kita mengungguli seluruh kompetitor kita, tapi kita lalai dalam menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala dan kita lalai dalam memaksimalkan kemampuan kita. Bisa jadi untuk mengalahkan kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C, kita hanya butuh 80% dari kemampuan kita. Padahal Allah kasih kita 90%. Maka ulama mengatakan Anda zalim, Anda lalai, dan Anda akan dihisab pada hari kiamat. Karena Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Pada hari kiamat, seluruh nikmat Allah akan Allah tanya kepada Anda. Dan ketika kita diberikan 80%, maka pertanyaan 80%. Kalau kita punya 85%, maka pertanyaan 85%. Kalau kita punya 90%, maka pertanyaan 90%. Walaupun kita bisa achieve sesuatu hanya dengan 70%, dan seluruh orang kantor kita memberikan ucapan selamat dan memberikan reward kepada kita. Tapi sekali lagi, seorang mukmin punya standar yang tinggi. Standarnya adalah tentang standar Rabbul Alamin. Ini bukan hanya tentang mendapatkan reward dari manusia. Ini tentang bagaimana selamat di dunia dan di akhirat. Dan Allah meminta kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Dan Allah Maha mengetahui berapa potensi kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi, ini bukan tentang bagaimana mendapatkan perhatian dunia, dan bukan hanya tentang mendapatkan aplaus dari orang lain. Ini tentang bagaimana mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar yakin bahwa Allah ada Rabbul Alamin, dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita bergantung kepada ridho Allah kepada kita, maka sekali lagi Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan kina." Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sebuah tugas, sebuah amalan, sebuah ibadah, ia mengerjakan dengan totalitas dan sesuai dengan kemampuan dia. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa totalitas dalam beramal, dalam beribadah, dan dalam menjalankan tugas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mencapai target dan bahkan melebihi target-target positif kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.